Suami saya seenaknya membawa ibu kandungnya dari kampung untuk tinggal bersama tanpa berdiskusi sepatah kata pun dengan istrinya. Saya pun langsung angkat koper, pulang ke rumah orang tua saya, meninggalkan kulkas yang kosong melompong, dan cucian piring yang berjamur di wastafel. Hanya dalam waktu 3 hari, suami saya yang pengecut itu menelepon sambil menangis terseduh-seduh, memohon agar saya pulang. Apa yang sebenarnya terjadi dalam 3 hari yang bagaikan neraka itu? Dan bagaimana akhir dari kisah orang-orang yang sedarah namun memiliki hati yang begitu culas? Mari kita simak kisahnya berikut ini. Nama saya Ayu, usia 28 tahun. Saat ini saya adalah pemilik lapak buah grosir yang lumayan besar di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Orang luar yang melihat biasanya akan memuji saya sebagai wanita yang tangguh dan cekatan. Di usia yang masih muda, saya sudah bisa membeli unit apartemen yang cukup mewah di daerah Kalibata, Jakarta Selatan, dengan keringat sendiri. Namun, orang-orang hanya melihat terangnya lampu di halaman depan. Sedikit yang tahu betapa gelap dan lembabnya sudut-sudut di balik pintu rumah tangga saya. Suami saya, Bima, adalah seorang staf admin kantoran yang rajin namun terlalu cepat puas dengan gajinya yang pas-pasan. Dia pendiam, terkadang sampai pada tahap pengecut. Dan di atas segalanya, dia memiliki kepercayaan buta yang mutlak pada ibunya di kampung. Ibu mertua saya, Ibu Tari, tinggal di Subang, Jawa Barat. Setiap kali beliau datang ke Jakarta mengunjungi kami, tetangga-tetangga apartemen selalu memuji Bima karena memiliki ibu yang luar biasa. Ibu Tari memiliki raut wajah yang keibuan, senyum yang selalu menghiasi bibir, dan tutur kata yang lembut bagai madu. Terutama di depan Bima, beliau selalu pandai memainkan peran sebagai ibu mertua idaman yang sangat menyayangi menantunya. Hari itu, cuaca Jakarta sedang dilanda hujan deras musim monsun. Angin bertiup kencang menyelinap lewat celah jendela apartemen, menciptakan suara menderu. Pagi itu hari Minggu, Bima baru saja mengeluarkan motornya untuk pergi ke kantor menyelesaikan sisa pekerjaan akhir bulan. Sebelum pergi, dia merangkul bahu saya dan berpesan kepada ibunya, "Ibu di rumah jangan kerjakan yang berat-berat ya, nanti sore biar Bima yang beres-beres." Ibu mertua saya tersenyum lembut dan menyuruh putranya lekas berangkat. "Kamu berangkat kerja saja, urusan rumah biar ibu sama Ayu yang urus." Menantu ibu ini kan sudah capek jualan semalaman. Hari ini ibu mau masakin ayam asam manis kesukaan dia. Bima mengangguk puas, mencium kening saya, lalu menutup pintu. Namun, begitu bunyi klik kunci pintu terdengar, senyum di bibir Ibu Tari langsung lenyap tak berbekas. Beliau membalikkan badan, tatapan lembutnya tadi seketika digantikan oleh sorot mata tajam dan dingin, menyapu penampilan saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Beliau melangkah lurus ke dapur, menarik 2 karung besar dari sudut balkon ke tengah ruangan. Itu adalah 20 kilogram bawang merah dan bawang putih yang beliau bawa dari Subang semalam. "Kamu, sini. Bawa semua ini ke baskom, cuci bersih, kupas kulitnya, lalu rendam di air garam. Sebentar lagi kan mau ada acara keluarga, kalau rumah tidak sedia bawang goreng dan bumbu dasar, mau ditaruh di mana muka keluarga kita? Zaman dulu, saya jadi menantu ngurusin rumah segede gaban sendirian, nggak ada tuh sifat malas duduk mainan HP kayak kamu." Nada suara Ibu Tari terdengar ketus, setiap kata yang keluar bagaikan paku yang ditancapkan, tak mengizinkan saya membantah. Saya menatap tumpukan bawang yang menggunung itu, lalu menatap telapak tangan saya yang kasar dan pecah-pecah karena terpaan angin malam di Pasar Induk, rasa lelah luar biasa langsung menjalar di dada. "Bu, banyak sekali ini, mau sampai kapan selesainya? Bagaimana kalau kita beli saja bawang goreng dan bumbu jadi di pasar, rasanya juga enak dan ibu tidak perlu repot-repot," tawar saya lembut. Ibu Tari melotot, menggebrak meja kaca dengan keras hingga berbunyi nyaring. "Kamu bilang apa? Beli barang jadi biar gampang? Mentang-mentang kamu bisa cari duit receh di pasar kumuh itu, kamu mau merendahkan tenaga orang tua ini, hah?" Perempuan disuruh kerja keluar keringat sedikit saja sudah mengeluh, jangan mentang-mentang dimanja sama Bima. Laki-laki itu kerja keras di luar, pulang ke rumah harus istirahat. Kamu jadi menantu sudah terlalu enak, jangan ngelunjak. Saya menundukkan kepala, tak berkata apa-apa lagi. Saya tahu penjelasan apapun saat ini tidak akan ada gunanya. Saya diam-diam menggulung lengan baju, menarik baskom air besar ke tengah dapur. Air ledeng di musim hujan terasa sedingin es, menusuk hingga ke tulang. Saya duduk bersimpuh di lantai keramik yang dingin, bersusah payah memotong akar dan mengupas kulit bawang satu persatu. Aroma menyengat dari bawang merah membuat mata saya perih dan air mata terus menetes. Setiap kali bekerja agak lama, punggung saya terasa nyeri luar biasa. Penyakit saraf terjepit akibat bertahun-tahun begadang dan mengangkat peti buah yang berat mulai menyiksa saya. Saya memukul-mukul pinggang bagian bawah sambil menahan ringisan. Ibu Tari justru duduk santai di sofa kulit mahal yang baru saya beli bulan lalu, tangannya memegang remote TV memindah-mindah saluran, sesekali melirik sinis ke arah saya.
Kupas bawang sedikit saja sudah manja, gaya kamu sudah kayak anak bupati saja. Dulu saya sambil gendong Bima, bawa pupuk kandang ke sawah, nggak pernah berani mengeluh di depan mertua. Anak muda zaman sekarang terlalu gampang hidupnya. Saya menggigit bibir kuat-kuat, menahan isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Saya tidak takut lelah, tidak takut susah. Sejak merintis usaha dari nol di pasar induk Ramat Jati, penderitaan apa yang belum pernah saya rasakan? Namun, perlakuan yang kejam, penindasan yang tidak masuk akal, dan sikap bermuka dua ibu mertua ini benar-benar membuat saya merasa tertekan. Selama 5 jam penuh, saya bergelut sendirian dengan gunungan bawang tersebut. Ketika toples bumbu terakhir ditutup, punggung saya sudah kaku, kedua tangan saya keriput dan pucat karena terlalu lama berendam air dingin. Bau bawang menempel kuat di kulit dan pakaian, dicuci pakai sabun apapun baunya tak kunjung hilang. Sebaliknya, saat Ibu Tari mendengar suara motor Bima di parkiran bawah, beliau buru-buru berlari ke dapur, merebut kain lap di tangan saya, dan dengan tergopoh-gopoh pura-pura mengelap meja dapur. Mulutnya mulai bersuara lembut memanggil anak laki-lakinya. Sandiwara ibu mertua idaman pun kembali dimulai. Makan malam hari itu berlangsung dalam suasana hangat yang palsu, sesuatu yang sudah sangat saya kenal. Di atas meja tersaji ayam asam manis yang saya beli sendiri di swalayan sore tadi, saya racik dan masak sendiri di bawah perintah arogan ibu mertua. Namun saat Bima memakan sepotong ayam itu, dia langsung memuji ibunya. Masakan ibu memang selalu yang paling enak. Ayu, kamu harus banyak belajar dari ibu ya, masak itu harus pakai hati kayak begini. Ibu Tari tersenyum lebar, mengambilkan potongan daging terbaik dan menaruhnya di mangkuk putranya. Kamu ini bisa saja memuji ibu. Ibu lihat istrimu capek jualan, makanya ibu sempatkan masak untuk kalian. Ayu kan sibuk cari uang, kamu harus maklum sama istrimu, jangan banyak menuntut. Saya duduk di seberang mereka, mengunyah nasi, namun rasanya pahit di mulut. Saya menatap suami saya yang makan dengan santai, di dalam hati muncul perasaan gamang yang tak terlukiskan. Selesai makan, seperti biasa, Bima berbaring di sofa menonton siaran bola, sementara saya sibuk membereskan tumpukan piring kotor. Ketika saya masuk ke kamar tidur, Bima sudah mematikan TV dan sedang tiduran bermain HP. Saya duduk di tepi kasur, menyodorkan kedua tangan saya yang bengkak, merah, dan keriput karena air dingin dan getah bawang di depannya. Mas, lihat ini. Hari ini aku ngupas 20 kilo bawang, tanganku melepuh semua, punggungku sakit banget nggak bisa berdiri tegak. Ibu akhir-akhir ini keras banget sama aku, kalau kamu nggak ada di rumah, ibu selalu nyuruh aku kerjain kerjaan kasar. Tolong bilangin ibu, Lebaran tahun depan kita beli bumbu jadi aja, kita cuma makan berdua ini, apalah artinya keluar uang sedikit. Baru saja saya selesai bicara, senyum di bibir Bima langsung hilang. Dia membanting HP-nya ke kasur, menatap saya dengan dahi berkerut dan tatapan kesal. Kamu ini mulai lagi ya, selalu berprasangka buruk sama ibu. Ibu itu sayang sama kamu, dia mau ngajarin kamu jadi istri yang rajin ngurus rumah. Cuma ngupas bawang segitu aja kamu gayanya kayak kuli pelabuhan. Di kampung orang-orang ngerjain kayak gitu sebentar juga kelar, kamu aja yang pemalas. Saya tertegun mendengar reaksi suami saya. Itu 20 kilo, mas bukan sedikit, aku nggak malas. Aku jualan begadang semalaman, pagi pulang belum sempat tidur sudah ditarik ibu disuruh kerja. Ibu marahin aku habis-habisan sepanjang sore. Kamu kan nggak ada di rumah, mana kamu tahu? Bima langsung duduk tegak, suaranya mulai meninggi. Kamu jangan ngarang cerita jelek-jelekin ibu. Ibu itu seumur hidup susah, banting tulang besarin aku, bayar kuliahku sampai sarjana. Orang tua itu sifatnya hemat, mau bikin makanan sendiri biar bersih. Kamu sebagai menantu harusnya tahu diri dan nurut. Jangan dikit-dikit hitungan sama mertua, perempuan itu harus bisa ngurus rumah. Emang uang yang kamu hasilkan seberapa sih, sampai kamu maunya gampang beli barang jadi terus? Tapi uang DP apartemen ini, uang belanja bulan ini, semua aku yang tanggung, mas. Kamu cuma kasih aku 1,5 juta buat makan sebulan, mana cukup buat bayar semua tagihan rumah ini? Kamu bilang aku nggak bisa ngurus urusan rumah? Balasan saya keluar begitu saja, melukai harga dirinya. Wajah Bima memerah. Dia menunjuk lurus ke wajah saya dan menekan setiap kata. Oh, jadi sekarang kamu merendahkan gajiku? Kamu mentang-mentang punya lapak buah, sebulan dapat puluhan juta, kamu merendahkan suamimu, merendahkan keluargaku? Iya, dengar ya, perempuan kalau nggak punya adab, nggak tahu cara menghormati orang tua, mau uangnya sebanyak apapun nggak ada harganya. Introspeksi dirimu, jangan sampai aku marah besar. Setelah berkata begitu, Bima menarik selimut menutupi seluruh kepalanya, membelakangi saya, menolak segala bentuk komunikasi. Saya duduk terdiam di tengah kegelapan, air mata mengalir deras membasahi pipi. Kamar tidur yang tertutup rapat ini jelas sangat hangat dengan selimut tebal, tetapi mengapa rasanya dingin hingga menusuk ke tulang?
Pria yang saya sebut suami, teman berbagi ranjang, tak pernah sekalipun mau menempatkan dirinya di posisi saya untuk mengerti. Di matanya, ibunya adalah malaikat suci tak berdosa, sementara saya akan selalu menjadi menantu yang tidak kompeten, penuh perhitungan, dan banyak dosa. Cara pandang Bima yang egois itu ibarat tembok kokoh yang hari demi hari mendorong pernikahan kami meluncur ke jurang kehancuran. Pukul 3 pagi, saat seluruh warga ibu kota masih terlelap, saya sudah harus bangun, melilitkan jaket tebal, menyalakan motor, dan meluncur ke pasar induk Kramat Jati. Suasana di pasar sangat kontras dengan heningnya jalanan kota. Truk-truk besar bermuatan penuh buah-buahan dari Jawa Timur hingga buah impor dari pelabuhan berjejer rapi memasuki area bongkar muat. Suara teriakan para kuli, bunyi klakson, dan derit gerobak dorong menciptakan simfoni riuh para pejuang rupiah di tengah malam. Lapak buah grosir saya berada di lokasi strategis di jalur utama. Usaha ini adalah hasil dari keringat, air mata, dan darah saya selama 5 tahun banting tulang. Saya dengan teliti mengecek setiap kardus buah yang baru datang, menginstruksikan 3 orang kuli panggul saya untuk memisahkan buah yang memar, menata anggur muskat, kotak-kotak ceri Australia merah merona, dan apel Fuji yang berkilau di posisi paling depan untuk menyambut pembeli grosir. Kesibukan ini membuat saya sejenak melupakan pertengkaran melelahkan dengan suami semalam. Sekitar pukul 8 pagi, ketika pembeli grosir mulai sepi dan berganti dengan pembeli eceran yang ke pasar pagi, saya sedang berdiri mencatat pembukuan ketika tiba-tiba terdengar suara melengking yang penuh pamer dari arah luar lapak. Ibu-ibu, lihat nih lapak buah keluarga saya. Paling besar, paling bagus di pasar ini. Buahnya impor semua, barang mahal, orang biasa nggak bakal mampu beli. Ibu-ibu silakan masuk, cicipi saja sepuasnya, gak usah sungkan, anggap aja rumah sendiri. Saya terkejut dan mengangkat kepala. Ibu mertua saya, Ibu Tari, sedang memimpin rombongan sekitar 5 orang ibu-ibu parubaya, berpakaian olahraga mencolok, menenteng tas kain. Itu adalah geng teman dekatnya dari klub senam pagi di RPTRA dekat apartemen kami. Ibu-ibu tua itu berkerumun di depan dagangan saya, mata mereka berbinar melihat keranjang buah impor yang dikemas rapi. Ibu mertua saya berjalan mondar-mandir dengan gaya angkuh bak nyonya besar. Beliau mengulurkan tangan, mengambil satu tandan penuh anggur muskat kualitas super yang harga pasarnya ratusan ribu per kilogram, dengan santainya memetik buah tersebut dan membagikannya ke teman-temannya untuk dicicipi. Ayo makan Bu, anggur ini manis banget, renyah. Bima anak saya itu memang hebat, dia yang bangun bisnis sebesar ini sendirian. Istrinya mah cuma bantu-bantu nungguin kasir saja, perempuan tahu apa soal bisnis besar. Mendengar pujian membual yang memutarbalikkan fakta dari ibu mertua, dada saya sesak. Namun saya berusaha menelan amarah itu. Saya melangkah maju dan memaksakan senyum ramah. Selamat pagi ibu, selamat pagi ibu-ibu semua. Habis senam mampir ke sini ya. Salah satu ibu berjaket senam warna pink menyeringai. Wah hebat ya Bu, Tari punya anak laki-laki pintar, beliin usaha sebesar ini. Mbak jualan jaga lapak suami capek enggak? Nanti ibu minta tolong pilihin beberapa kotak ceri ya buat dibawa pulang. Kata mertua Mbak lagi ada diskon besar-besaran. Betul kan? Saya terdiam, belum sempat menjawab. Ibu Tari sudah dengan cepat menepuk dada. Diskon apaan? Gratis ini buat ibu-ibu dibawa pulang. Ibu-ibu ambil saja 5 kotak ceri, masing-masing bawa pulang 1. Keluarga saya nggak kekurangan barang ginian. Ayo, ambilkan kotak yang bagus, bungkusin yang rapi buat ibu-ibu ini. Pilih buah yang besar dan tangkainya masih segar. Jangan kasih barang sisaan ke teman-teman ibu. Saya berdiri terpaku di tempat. Ceri impor Australia, harga grosirnya saja saya ambil hampir Rp400.000 per kilogram. Setiap kotak isinya 1 kilogram. 5 orang berarti 5 kilogram. Belum lagi anggur dan beberapa apel yang sedari tadi mereka gigit lalu dibuang karena tidak habis, total kerugiannya bisa mencapai hampir Rp2.500.000. Uang Rp2.500.000 itu adalah hasil dari saya tidak tidur berhari-hari, menghitung pengeluaran dengan teliti, ongkos kuli, hingga harga kardus styrofoam baru bisa mendapatkan untung bersih segitu. Tapi ibu mertua saya dengan entengnya menjadikan itu barang gratisan demi membeli gengsi murahan di depan teman-teman barunya. Bu, ceri hari ini baru masuk, barang bagus tapi jumlahnya terbatas, saya sudah terima DP dari pelanggan grosir. Bu, gimana kalau ibu-ibu ini bawa anggur hitam saja? Ini juga manis dan harganya lebih masuk akal. Saya merendahkan suara, berbisik ke telinga Ibu Tari, berharap beliau mengerti betapa beratnya memutar modal usaha. Namun Ibu Tari sama sekali tidak peduli pada harga diri saya. Beliau menghempaskan tangan saya dan bersuara keras di depan banyak orang. Kamu ngomong apa? Pelanggan mana yang lebih penting dari ibu mertuamu dan teman-teman ibu? Atau kamu sayang sama barangmu ini? Hitung-hitungan sama orang tua?
Semua yang ada di rumah ini anak saya yang belikan, saya berhak menentukan. Cepat keluarkan barangnya, jangan sampai ibu marah. Suara lantang Ibu Tari menarik perhatian para pedagang di sekitar dan pembeli yang lalu lalang. Semua mata tertuju ke lapak saya. Rasa muak yang selama ini terpendam berpadu dengan kepedihan melihat uang hasil keringat saya akan dibuang percuma, membuat dada saya bergemuruh dan napas memburu. Saya sadar kesabaran saya sedang dijadikan lelucon, dijadikan batu pijakan bagi sifat pamer ibu mertua yang otoriter ini. Kemarahan yang ditahan kini siap meledak di tengah pasar yang sibuk. Suasana di lapak saya seketika menjadi canggung dan menyesakkan. Hiruk-pikuk pasar induk seakan memudar, digantikan oleh ketegangan antara saya dan geng senam ibu mertua. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga nada suara setenang mungkin. Saya tahu jika saya mengalah saat ini, jerih payah saya bangun pagi dan begadang malam akan sia-sia, dan kesewenang-wenangan Ibu Tari akan semakin menjadi-jadi. Saya mundur selangkah, berbalik ke meja kecil tempat buku catatan, dan dengan hati-hati merobek selembar nota kontan. Memegang pulpen di tangan, saya menghitung cepat. 5 kotak ceri Australia kelas 1, masing-masing 1 kilogram, harga modal 400.000, totalnya Rp2.000. Belum lagi anggur muskat dan apel yang mereka cicipi dan buang kulitnya sembarangan di lantai. Saya memutuskan hanya menulis biaya ceri saja, sedangkan buah yang dicicipi saya anggap sebagai sedekah. Total tagihan pas Rp2.000. Saya berjalan mendekati geng senam ibu mertua, menyodorkan nota itu dengan sikap profesional seorang pedagang. Ibu-ibu sekalian, untuk buah yang tadi dicicipi, saya anggap sebagai traktiran dari saya sebagai perkenalan. Tapi untuk 5 kotak ceri ini adalah barang pilihan bernilai tinggi. Saya jual harga modal saja tanpa ambil untung, totalnya Rp2.000 pas. Ibu-ibu mau bayar tunai atau transfer? Biar saya sebutkan nomor rekeningnya. Begitu saya selesai bicara, senyum di bibir geng senam Ibu Tari langsung kaku. Mereka saling pandang dengan tatapan bingung dan salah tingkah. Tangan ibu berjaket pink yang tadinya memeluk erat kotak ceri mendadak mengendur. Dia berdehem canggung dan melirik Ibu Tari. Loh, gimana sih Ibu Tari ini? Katanya ibu mau traktir kita bawa buah dari lapak ibu gratis. Kok sekarang menantunya malah nagih uang begini? Kita ini habis senam gak bawa uang jutaan begini buat bayar. Setelah berkata begitu, ibu berjaket pink buru-buru menaruh kembali kotak ceri itu ke meja, menepuk-nepuk tangannya seolah takut ketiban sial. Ibu-ibu yang lain pun diam-diam melakukan hal yang sama. Mereka saling berbisik dengan wajah mencibir. Ibu Tari berdiri mematung, wajahnya yang tadinya merona karena bangga tiba-tiba memerah padam, lalu pucat pasi karena malu. Dia tidak pernah menyangka saya berani mengeluarkan nota dan menagih dengan tegas di depan teman-temannya. Baginya, gengsi adalah segala-galanya di dunia ini. Ibu Tari melangkah maju, menunjuk tepat di depan wajah saya, suaranya mendesis dari sela giginya. Kamu ini lagi main-main ya? Kamu sengaja mau bikin saya malu di tengah pasar ini, kan? Saya ini ibu mertuamu. Saya ambil beberapa kotak buah buat teman-teman saya, berani-beraninya kamu minta uang. Dasar menantu nggak tahu malu, perhitungan banget sama keluarga sendiri. Bima itu benar-benar sial dapat istri kayak kamu. Saya berdiri tegak membalas tatapan sinis ibu mertua saya. Bu, saya di sini jualan untuk cari nafkah, bukan yayasan amal. Uang Rp2.000 ini hasil keringat saya melek berhari-hari. Modal miliaran rupiah harus saya putar setiap bulan pakai utang. Kalau ibu mau traktir teman-teman, ibu bisa bilang dulu ke saya biar saya siapkan buah yang sesuai budget. Tapi ibu main ambil barang impor yang paling mahal, bagaimana saya bisa nutupin modalnya? Mendengar ucapan saya, orang-orang di sekitar mulai kasak-kusuk. Beberapa pedagang di sebelah mengangguk setuju dengan saya. Siapapun yang berdagang pasti sayang pada modalnya. Melihat orang-orang tidak membelanya, dan geng senamnya mulai melangkah mundur bersiap untuk kabur, amarah Ibu Tari memuncak. Dia tiba-tiba mengubah raut wajahnya, menggunakan nada memerintah yang sangat arogan. Kamu diam, jangan menceramahi orang tua dengan nada sombong begitu. Hari ini saya sudah telanjur berjanji sama ibu-ibu ini, karena kamu bikin saya malu, kamu harus ganti rugi. Buka laci kasirmu, kasih saya uang tunai Rp2.000 sekarang juga. Saya nggak jadi ambil buahmu, saya mau ajak teman-teman saya sarapan dan belanja di supermarket buat minta maaf. Cepat, jangan sampai saya bikin ribut di sini. Saya terpaku mendengar tuntutan tak masuk akal ibu mertua saya. Minta buah gratis saja sudah berlebihan, sekarang dia terang-terangan memeras uang tunai dari saya untuk mentraktir teman-temannya. Kesabaran saya benar-benar sudah habis. Saya menggeleng tegas. Nggak akan pernah ada uang seperti itu, Bu. Uang hasil jualan ini harus disetorkan ke supir truk nanti siang. Nggak ada sepeser pun uang yang bisa ibu pakai buat foya-foya di luar. Kalau ibu mau ke supermarket, silakan telepon anak ibu dan minta uangnya sama dia. Saya permisi mau kerja lagi,
pelanggan grosir saya sudah menunggu. Ibu Tari marah sampai ubun-ubun. Dia menghentakkan kakinya ke lantai pasar yang becek, mulutnya tak henti-hentinya mengutuk saya sebagai anak durhaka dan pelit. Tapi melihat saya berbalik dan bersikeras tidak membuka laci uang, dia akhirnya menyerah dan melangkah pergi dengan langkah gontai dan wajah bersungut-sungut. Rombongan senamnya mengikutinya dari belakang tanpa ada yang berani menoleh. Saya berdiri diam di tengah lapak, melihat sisa-sisa buah yang dimakan berserakan di atas meja. Hati saya terasa berat oleh kesedihan yang tak terlukiskan. Saya tahu badai yang sesungguhnya bukan di pasar ini, melainkan sedang menunggu saya di apartemen itu ketika malam tiba. Malam harinya, Jakarta kembali diguyur hujan deras. Unit apartemen di lantai 15 itu terasa lebih dingin dari biasanya. Saya menyelesaikan pekerjaan di pasar lebih awal dari biasanya dan pulang dengan tubuh remuk dan kepala pusing. Hal pertama yang saya lakukan saat masuk rumah adalah menyalakan laptop, membuka tabel Excel untuk merekap pengeluaran bulan ini. Layar komputer menampilkan angka-angka dingin namun merefleksikan realita perkawinan saya dengan sangat presisi. Apartemen mewah di Kalibata ini memang atas nama kami berdua, namun sebenarnya uang DP 60% berasal dari tabungan mati-matian saya dari hasil jualan buah selama bertahun-tahun. Sisa 40% dari pinjaman bank, setiap bulan cicilannya Rp6.000, sepenuhnya saya yang menanggung. Ditambah biaya IPL, maintenance, 1.500.000, uang listrik, air, belanja pasar, dan kebutuhan sehari-hari yang mencapai Rp5.000 lagi. Total setiap bulan buka mata, saya harus mengeluarkan belasan juta rupiah untuk biaya tetap. Sementara itu Bima, pria yang disebut-sebut sebagai kepala keluarga, gajinya setiap bulan hanya Rp7.000. Setiap awal bulan dia mentransfer tepat Rp1.500.000 ke rekening saya dengan bangga mendeklarasikan bahwa itu uang belanja. Sisanya dia pegang sendiri untuk jajan, nongkrong dengan teman kantor, beli gadget, dan beli oleh-oleh untuk dikirim ke ibunya di kampung. Sudah tak terhitung berapa kali saya ingin duduk bicara serius dengan Bima soal membagi beban keuangan, namun setiap kali dia selalu menghindar atau marah-marah menuduh saya meremehkan kemampuannya mencari uang. Saat saya sedang tenggelam dalam pikiran, terdengar suara pintu terbuka. Bima masuk ke rumah dengan wajah murka, napasnya bau alkohol menyengat. Dia membanting tas kerjanya ke sofa, melangkah lurus ke arah meja kerja saya. Tanpa babi bu, Bima menggebrak meja dengan keras sampai air di gelas saya tumpah. Kamu bikin ulah apa di pasar pagi tadi? Hah, hebat kamu ya, berani-beraninya kamu mempermalukan ibuku di depan teman-temannya. Kamu tahu nggak ibu telepon aku nangis-nangis mau bunuh diri saking malunya? Saya menatap suami yang berdiri berkacak pinggang dengan mata melotot penuh amarah itu. Saya sama sekali tidak terkejut. Pasti ibu mertua saya sudah menelepon dan membumbui cerita untuk menjadikan saya pihak yang bersalah. Saya dengan tenang menutup laptop dan mengelap tumpahan air. Mas, kamu nggak nanya dulu ceritanya gimana udah langsung menyalahkan aku? Ibumu bawa 5 temannya ke lapak minta gratisan 5 kilo ceri impor paling mahal, totalnya 2 juta lebih. Aku jualan ada pembukuannya. Aku hitung harga modal tanpa untung. Ibu nggak mau bayar malah minta uang tunai 2 juta buat pergi ke supermarket. Salahku di mana sampai kamu bilang aku mempermalukan ibumu? Bima tertawa sinis, tawanya bikin merinding. 2 juta perak. Kamu sebulan bisa dapat puluhan juta, dapat ratusan juta, tapi kamu pelit keluarin 2 juta buat ibu mertuamu. Kamu ini memang manusia berdarah dingin yang cuma peduli sama uang. Ibu itu seumur hidup susah besarin aku, sekarang dia lagi main ke sini, mau bangga sedikit di depan teman-temannya, tapi kamu malah siram air komberan ke muka ibu. Kelakuanmu itu benar-benar kayak pedagang pasar rendahan yang gak berpendidikan. Hinaan Bima bagaikan ribuan jarum yang menusuk jantung saya. Saya berdiri, tak bisa lagi menahan rasa muak ini. Pedagang pasar rendahan, coba kamu lihat baik-baik, rumah yang kamu injak ini, sofa yang kamu duduki, nasi yang kamu makan setiap hari, itu semua dari uang pedagang rendahan ini. Setiap bulan kamu cuma kasih aku 1,5 juta, kamu tahu nggak aku harus bayar cicilan bank 6 juta, biaya hidup 5 juta lagi? Kamu jadi suami nggak bisa ngidupin istri, terus sekarang kamu paksa aku membiayai gengsi ibumu yang nggak masuk akal pakai keringatku? Wajah Bima langsung merah padam, urat malunya tersentil. Dia menunjuk lurus ke wajah saya. Jangan bawa-bawa uang buat ngerendahin aku. Laki-laki kerja di luar itu ada pasang surutnya. Kamu jadi istri harusnya pandai menutupi dan bersabar. Sekarang kamu ambil uang rupiah juta dari tabungan, kasih ke aku. Aku mau kirim ke ibu buat biaya jalan-jalan sama geng senamnya, anggap saja ganti rugi buat rasa malunya hari ini. Kalau kamu nggak kasih, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Saya tertawa, tawa getir yang bergema di ruang tamu yang sepi itu. 5 juta untuk ganti rugi gengsi? Lucu banget, uang di tabungan itu untuk jaga-jaga kalau kita sakit, itu uang keringatku.
Aku nggak punya kewajiban buang uang ke jalanan buat tuntutan yang nggak masuk akal kayak gitu. Kalau kamu mau berbakti sama ibumu, cari uang sendiri. Jangan pakai uangku untuk membangun citra anak berbakti. Mendengar kata-kata itu, Bima mengangkat tangannya hendak menampar saya, namun terhenti, mungkin menyadari tatapan saya yang tajam, dan tidak mundur selangkah pun. Dia menggeram, menendang tempat sampah di dekat meja, lalu berbalik masuk ke kamar tidur dan membanting pintunya keras-keras. Saya berdiri sendirian di ruang tamu, melihat perabotan mahal di sekeliling saya. Rumah ini dibangun dengan darah dan air mata saya, namun kini hanya memberikan rasa sesak dan hina. Ketidakadilan finansial tidak hanya menguras tenaga saya, tetapi juga menggali jurang pemisah yang tak mungkin dijembatani lagi antara saya dan pria brengsek itu. Setelah pertengkaran hebat malam itu, Bima dan saya memasuki masa perang dingin. Keesokan paginya, saya tetap bangun jam 3 pagi berangkat ke pasar induk. Berbeda dari hari biasanya, hari ini hati saya sangat berat. Kesibukan memilah buah dan mencatat pembukuan tidak mampu mengurangi rasa lelah di pikiran saya. Sekitar jam 10 pagi, saat pasar mulai sepi, saya sedang menyusun rak apel ketika terdengar bunyi desit rem yang melengking di depan lapak saya. Saya terkejut dan mengangkat kepala. Motor Bima berhenti mendadak di depan, dan yang membuat saya kaget adalah yang duduk di jok belakang motor itu tak lain adalah ibu mertua saya, Ibu Tari. Bukankah kemarin beliau sudah pulang ke Subang? Kenapa hari ini ada di sini? Belum sempat saya berpikir panjang, Bima sudah turun dari motor dengan beringas, tanpa mencabut kunci, dia melangkah masuk ke dalam lapak. Wajahnya merah padam, urat di dahinya menonjol. Matanya menyala seperti mau menelan saya hidup-hidup. Ibu Tari turun perlahan dari motor, tangannya memegang sapu tangan mengelap air mata. Sambil mengikuti putranya, dia mulai meratap dengan volume suara yang cukup keras, agar semua pedagang dan orang lewat mendengarnya. Ya Allah Gusti, menantu zaman sekarang kelakuannya sudah berani menginjak kepala, menganggap ibu mertua kayak sampah. Dia usir saya dari tokonya, dia maki-maki saya gembel miskin yang numpang makan sama dia. Orang-orang, tolong lihat nasib orang tua ini, bagaimana saya bisa hidup kalau begini caranya? Tangisan palsu Ibu Tari menggema ke seluruh blok pasar. Bima menerjang ke depan saya, menggebrak meja kaca display buah hingga beberapa jeruk jatuh menggelinding ke lantai. Hebat banget kamu ya. Kamu apakan ibuku sampai beliau keluntang-lantung di terminal dari subuh sambil nangis-nangis nelpon aku? Kamu mentang-mentang punya uang. Kamu merendahkan keluargaku yang miskin ini? Kamu berani ngatain ibuku benalu? Kamu usir ibuku dari lapak ini? Iya. Saya berdiri terpaku, rasanya seperti disiram sember air es dari ujung kepala sampai kaki. Saya menatap ibu mertua yang sedang menutupi wajahnya pura-pura menangis terseduh di belakang Bima. Sandiwara wanita ini terlalu sempurna. Ternyata setelah kejadian kemarin pagi, dia tidak pulang ke Subang, melainkan berkeliling entah kemana lalu menelepon dan memfitnah saya dengan kata-kata paling keji. Dia memutarbalikkan fakta, mengubah kejadian saya menagih nota pembayaran menjadi tindakan saya mengusir dan menghinanya. Jaga mulutmu ya mas, seru saya dengan suara bergetar menahan amarah. Ibumu kemarin bawa temannya ke sini ngambil barang gak mau bayar, aku kasih tagihan yang jelas, dia sendiri yang gengsi lalu pergi. Aku nggak pernah sekalipun ngomong kasar atau bilang ibumu benalu miskin. Kamu ini suamiku, kamu lebih percaya fitnah karangan ibumu daripada aku? Orang-orang di sini kemarin lihat semua kejadiannya, kamu bisa tanya siapa saja. Tapi Bima mana peduli pada kebenaran. Rasa rendah diri di dalam hatinya membuatnya selalu mencari celah untuk menginjak-injak saya demi membuktikan otoritasnya sebagai laki-laki. Dia menunjuk wajah saya, berteriak di depan puluhan pasang mata yang mulai berkerumun menonton. Kamu diam. Gak usah banyak alasan. Ibuku itu orang baik-baik. Tahu agama. Gak bakal bohong. Cuma pedagang pasar picik dan kurang ajar kayak kamu yang berani kurang ajar sama mertua. Aku sudah cukup sabar ngadepin kamu. Hari ini aku kasih tahu kamu, uangmu itu gak ada artinya dibanding etika dan adab. Setelah berkata demikian, Bima merogoh saku belakang celananya dan mengeluarkan dompetnya. Dengan tangan gemetar dia menarik seluruh uang tunai yang ada di dalamnya, uang-uang pecahan kecil hingga besar. Dia menjejalkan semua uang itu ke tangan ibunya, suaranya berubah menjadi serak dan melodramatis layaknya anak berbakti yang sedang dizalimi. Ibu ambil uang ini. Memang Bima nggak bisa kasih uang sebanyak orang itu, tapi Bima nggak akan biarkan ibu dihina. Ibu pakai uang ini buat pegangan, nggak usah lihat wajah siapapun lagi. Mulai sekarang, ibu nggak usah menginjakan kaki lagi di tempat kotor ini. Ibu Tari pura-pura menolak tangan anaknya sambil terisak. Jangan nah. Gaji kantoranmu kan cuma seberapa, buat apa ibu ambil uangmu? Ibu sudah tua, dihina sedikit juga nggak apa-apa, yang penting rumah tangga kalian rukun. Ibu nggak mau terima.
Ibu harus terima. Aku sudah putuskan. Bima dengan tegas memaksa uang itu ke tangan ibunya, lalu menatap saya dengan tatapan terakhir yang penuh kebencian dan kejijikan luar biasa. Setelah itu dia berbalik, menggandeng tangan ibunya, berjalan menuju motor. Mesin motor dinyalakan kencang dan melesat pergi, meninggalkan kepulan asap knalpot. Saya berdiri kaku di tengah lapak yang penuh dengan warna-warni buah. Di sekeliling saya, tatapan iba dan suara kasakusuk orang-orang terdengar berdengung di telinga. Saya tidak menangis, air mata saya sudah tidak bisa keluar lagi, sudah kering sejak lama. Tindakan Bima memberikan seluruh uangnya pada ibunya dan meninggalkan istrinya dipermalukan di tengah pasar bukan hanya sebuah penghinaan terbesar, tetapi juga tusukan mematikan yang memutus tali pernikahan ini. Pada detik itu, saya menyadari satu kenyataan yang kejam. Pria ini akan selamanya hidup di bawah ketiak ibunya yang manipulatif. Dan sekeras apapun usaha saya hanya akan dianggap sebagai mesin pencetak uang untuk mereka manfaatkan dan injak-injak. Cap menantu durhaka yang baru saja dilekatkan Ibu Tari di dahi saya telah resmi menjadi vonis mati bagi pernikahan ini. Setelah pertengkaran hebat di Pasar Induk Kramat Jati dan aksi teatrikal Bima memutus hubungan, rumah tangga kami resmi memasuki fase perang dingin yang sangat parah. Bima mengemasi bajunya dan pindah tidur ke sofa ruang tamu. Kami hidup di bawah atap yang sama tapi layaknya dua orang asing. Pagi hari saya berangkat kerja saat hari masih gelap, dan saat saya pulang, dia sudah pergi ke kantor. Malam harinya kami makan sendiri-sendiri, tak ada satupun yang membuka mulut. Keheningan yang menyelimuti apartemen luas ini terasa begitu mencekik, seolah saya sedang hidup di dalam lemari es. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Saya mulai menyadari tanda-tanda perubahan yang sangat aneh dari suami saya. Bima pada dasarnya adalah pria yang cuek, pemalas, dan sangat perhitungan soal uang. Apalagi terhadap keluarga istri atau bahkan keluarga dari pihak ayahnya sendiri jika tidak memberikan keuntungan apa-apa baginya. Namun sekitar 2 minggu terakhir, tabiat Bima berubah 180 derajat. Sore itu hari Sabtu, saya baru saja selesai membereskan pembukuan di pasar dan pulang untuk istirahat. Begitu membuka pintu, saya langsung mencium aroma herbal dari arah dapur. Saya mendekat dan sangat terkejut melihat 2 kotak kado mewah di atas meja makan. Yang satu adalah sarang burung walet kualitas super, satunya lagi adalah ginseng Korea segar. Saya yang sudah bertahun-tahun berdagang, hanya dengan melihat kemasannya saja tahu bahwa harga barang ini sangat mahal, setidaknya belasan juta rupiah. Saat saya sedang mengerutkan dahi menebak siapa yang memberikan kado mahal ini kepada Bima, dia keluar dari kamar mandi, sudah berpakaian rapi dan rambut disisir klimis. Melihat saya menatap kado itu, Bima sama sekali tidak gugup, malah mendongakkan dagu dengan sikap sangat sombong. Nggak usah dilihat, barang itu bukan buat kamu, dan bukan dibeli pakai uangmu, jadi nggak usah kepanasan. Ini barang yang aku beli untuk besok aku bawa ke Subang jenguk Paman Dharma. Beliau akhir-akhir ini sakit parah. Sebagai keponakan yang berbakti, aku punya kewajiban untuk merawat dan membelikan barang bergizi buat beliau. Saya mematung mendengar ucapannya. Paman Dharma adalah kakak kandung dari Ibu Tari, yang saat ini tinggal sendirian di Subang. Istri Paman sudah lama meninggal dan mereka tidak punya anak. Sekitar setahun yang lalu, Paman Dharma didiagnosis menderita penyakit keras dan kesehatannya semakin menurun. Tetangga sekitar yang sering menjenguknya, sementara keluarga sedarah satu-satunya yang dekat hanyalah ibu mertua saya. Yang membuat saya merasa ada yang janggal adalah sikap Bima. Selama hampir 5 tahun saya menjadi menantunya, jumlah kedatangan Bima ke Subang menjenguk Paman Dharma bisa dihitung dengan jari. Setiap kali pulang kampung saat lebaran pun, Bima cuma mampir 5 menit sekadar basa-basi lalu buru-buru pergi nongkrong dengan teman-temannya. Apalagi soal memberi uang saku untuk Paman, sama sekali tidak pernah. Apalagi membelikan sarang walet dan ginseng belasan juta begini. Gaji Bima sebulan cuma 1 juta, dari mana dia dapat uang sebanyak itu untuk beli barang mewah? Kecuali dia pinjam sana-sini, atau ibu mertua saya yang mensponsorinya di balik layar untuk suatu niat terselubung. Kecurigaan saya semakin membesar ketika di minggu-minggu berikutnya, Bima rutin pulang kampung setiap akhir pekan. Dia tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Kadang bawa susu mahal, kadang alat pijat punggung, kadang suplemen mahal. Bahkan suatu kali, saya tak sengaja mendengar Bima menelepon seseorang di balkon. Iya Pak, setiap akhir pekan saya pasti pulang bersihin rumah dan mandiin Paman Dharma. Beliau nggak punya siapa-siapa lagi. Kalau bukan saya dan ibu yang urus, siapa lagi? Saya rencananya minggu depan mau ambil cuti panjang sekalian bawa istri saya ke kampung buat rawat Paman siang malam. Istri saya kan jualan, bisa libur kapan saja. Bapak tenang saja, saya sudah anggap Paman Dharma seperti ayah kandung sendiri. Mendengar kebohongan nyata itu, saya merinding. Bima tak pernah berdiskusi sepatah kata pun untuk membawa saya ke kampung merawat Paman Dharma.
Dia memutuskan seenaknya, menggambar ilusi sebuah keluarga yang berbakti sempurna untuk dipamerkan kepada orang-orang kampung. Antusiasme yang berlebihan dan perhatian yang tidak wajar dari orang egois seperti Bima, pasti bukan didasari oleh rasa bakti yang tulus. Insting saya sebagai pedagang yang bertahun-tahun makan asam garam kehidupan mengatakan bahwa di balik topeng kesucian ibu dan anak itu, pasti ada rencana jahat yang sedang dirancang. Saya memutuskan tidak bisa tinggal diam lagi. Saya harus mencari tahu plot kotor apa yang sedang mereka rencanakan. Hari Minggu itu, saya berpesan pada kuli di pasar bahwa saya ada urusan mendadak dan menyerahkan operasional lapak sepenuhnya pada mereka. Saya tidak istirahat di rumah, melainkan naik bus paling pagi langsung ke Subang. Saya tidak mengabari Bima atau Ibu Mertua tentang kedatangan saya. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri sandiwara apa yang mereka mainkan di balik barang mewah dan omongan manis itu. Sekitar pukul 9 pagi, saya sudah tiba di mulut gang rumah Paman Dharma. Berbeda dengan rumah orang tua Bima yang sederhana, rumah Paman Dharma terletak di lokasi paling strategis, persis di pinggir jalan raya nasional yang melintasi kecamatan. Meski bangunannya sudah tua dan catnya mengelupas, tanah seluas lebih dari 300 meter persegi dengan muka menghadap jalan raya itu adalah aset bernilai fantastis. Belum lama ini saya dengar dari obrolan pedagang pasar bahwa harga tanah di daerah itu sedang melonjak gila-gilaan karena akan dibangun kawasan industri terpadu. Nilai per meter perseginya bisa naik berkali-kali lipat dari sebelumnya. Saya berhati-hati menurunkan topi jaket saya, menutupi separuh wajah, dan mengendap-endap masuk ke halaman yang dipenuhi rumput liar. Pintu utama rumah tertutup rapat, tapi dari arah jendela dapur yang terbuat dari kayu lapuk terdengar suara obrolan berbisik. Saya beringsut mendekat dan bersembunyi di balik rimbunnya pohon pisang di dekat jendela. Melalui celah kayu yang bolong dimakan rayap, saya melihat Bima dan Ibu Mertua saya sedang duduk berhadapan di depan meja reot. Di atas meja ada beberapa lembar dokumen penting. Ibu Tari baru saja menyeruput kopi hitamnya lalu menurunkan suaranya, berbicara pada putranya dengan wajah penuh perhitungan. Kamu harus pintar-pintar ambil hati Bima. Si Dharma itu batuk-batuknya makin parah. Kata dokter sel kankernya sudah nyebar kemana-mana, paling umurnya nggak sampai beberapa bulan lagi. Kamu yang rajin pulang, pijitin dia, beliin barang-barang mahal. Orang tua mau mati itu biasanya gampang sedih, lihat keponakannya perhatian pasti langsung luluh hatinya. Bima tersenyum miring, tangannya membolak-balik dokumen di atas meja. Ibu tenang aja, kalau soal akting mah aku jago. Ibu-ibu tetangga sini pada muji aku habis-habisan, katanya Paman Dharma punya keponakan seharga emas. Tapi ibu harus pintar-pintar ngomporin dia pas lagi sadar, suruh dia cepat bikin surat wasiat. Tanah pinggir jalan ini kemarin makelar nawar 10 miliar loh Bu. 10 miliar itu gede banget. Kalau dapat uang itu, aku langsung ganti mobil mewah. Kita pindah ke apartemen yang lebih bagus di Jakarta, ngapain hidup susah di kampung kumuh ini. Ibu Tari menepuk pahanya dengan keras, matanya berbinar rakus. Itu yang ibu bisikin ke dia tiap hari. Ibu bilang dia kan gak punya anak. Nanti kalau mati siapa yang mau urus kuburannya dan doain dia. Cuma Bima keponakan kandung yang ngurusin dia pas sakit sampai nanti nutup mata. Ibu udah desak dia buat panggil notaris balik nama sertifikat tanahnya ke kamu. Tapi si tua bangka itu masih ragu-ragu. Katanya mau lihat sikon dulu. Bikin kesal saja. Badannya udah bau tanah masih aja meluk sertifikat tanah itu buat apa coba? Mending dia cepat mati aja biar ibu nggak usah capek-capek ngurusinnya. Tiap hari buang pispot, ngelap badannya yang bau obat, ibu rasanya mau muntah. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut suami yang berbagi ranjang dengan saya dan Ibu Mertua yang selalu menceramahi soal agama, punggung saya merinding dingin. Darah di tubuh saya seolah membeku, ternyata seluruh sandiwara anak berbakti dan barang-barang mahal itu bukan berasal dari rasa kasihan pada kakak kandungnya yang sedang sekarat. Itu cuma umpan murah untuk menguasai tanah senilai 10 miliar. Mereka berpura-pura peduli, padahal di dalam hati mengutuk dan mendoakan Paman Dharma cepat mati agar harta warisannya bisa segera dibagi. Saya berdiri mematung di balik pohon pisang, kedua tangan saya mencengkeram batang pohon pisang kuat-kuat. Air mata saya menetes, bukan karena sedih, tapi karena jijik luar biasa pada kekejaman manusia yang berlindung di balik kata keluarga. Kalau mereka saja bisa merencanakan kematian dan merampas harta saudara kandung sendiri, lalu terhadap saya, menantu yang tidak punya pertalian darah ini, betapa kejamnya lagi hal yang bisa mereka lakukan? Saya perlahan mundur, berjalan keluar dari halaman suram itu, membawa sebuah rahasia kelam dan tekad baja di dalam hati. Pernikahan ini sudah busuk dari akarnya, dan saya tak akan membiarkan diri saya terkubur bersama manusia-manusia tak berhati nurani ini. Setelah tanpa sengaja mendengar konspirasi keji perebutan harta itu, saya kembali ke Jakarta dengan tingkat kewaspadaan tingkat tinggi.
Saya diam-diam membereskan pembukuan, menarik uang di bank dan memindahkannya ke rekening ibu kandung saya sebagai langkah antisipasi. Saya tahu, jika Bima dan Ibu Tari bisa bersikap kejam pada paman kandung yang sedang sekarat, maka saat mereka berbalik menggigit saya hanyalah masalah waktu. Namun sebelum saya bisa melakukan perlawanan, sebuah tragedi lain menimpa keluarga suami, mendorong semuanya ke dalam pusaran kekacauan yang tak terkendali. Malam itu, di tengah pekan, hujan turun sangat deras. Saya baru saja selesai makan saat HP Bima berdering tak henti-henti. Dia mengangkat teleponnya, raut wajahnya yang tadinya kesal mendadak berubah pucat pasi. Dia membuang HP ke sofa, berlari ke kamar mengambil jaket, dan dengan mulut bergetar memanggil saya. Kita harus ke kampung sekarang. Bapak jatuh dari tangga, darahnya banyak banget. Orang-orang lagi bawa Bapak ke RSUD Subang. Ayah mertua saya, ayahnya Bima, memang kesehatannya sudah sangat lemah. Dia menderita stroke ringan sejak 2 tahun lalu, berjalan susah payah menggunakan tongkat, dan segala kebutuhannya bergantung pada Ibu Tari. Mendengar beliau jatuh dari tangga, saya buru-buru mengambil jas hujan, mengunci apartemen, lalu ikut Bima masuk ke dalam mobil sewaan dan melaju membelah hujan menuju RSUD Subang. Setibanya di sana, ruang IGD sedang riuh. Ibu Tari duduk mengemper di depan ruang operasi, bajunya kusut masai, rambutnya berantakan, menangis meraung-raung memanggil nama suaminya. Melihat Bima datang, beliau langsung memeluk putranya. Tangisannya menggema di lorong rumah sakit. Kasihan bapakmu nak, semalam dia jalan pakai tongkat mau ke kamar mandi, malah kepleset dari ujung tangga jatuh sampai lantai bawah. Ibu lagi tidur pulas di kamar, dengar suara bruk langsung bangun. Pas ibu keluar, bapakmu sudah terkapar di genangan darah. Saya yang berdiri di samping melihat Ibu Tari menangis histeris, mendadak merasakan perasaan janggal yang mengganjal di hati. Seorang wanita yang beberapa hari lalu dengan darah dingin mendoakan kakak kandungnya cepat mati demi tanah, kini menangis meratapi suaminya dengan begitu dramatis. Kemunafikannya sudah sering saya saksikan, sehingga air mata itu sama sekali tidak menyentuh hati saya. Saat operasi masih berlangsung tegang, Bayu, adik kandung saya yang kebetulan bekerja sebagai perawat di puskesmas desa dekat rumah ayah mertua, berlari menghampiri kami dengan napas terengah. Begitu dapat kabar, Bayu langsung meluncur ke rumah sakit. Bayu menarik tangan saya menjauh, menuju sudut lorong yang sepi. Wajahnya tegang dan pucat. Mbak Ayu, ada hal yang sangat penting yang harus aku kasih tahu ke Mbak, bisik Bayu sambil celingukan, takut ada yang mendengar. Tadi maghrib waktu ambulans puskesmas datang buat pertolongan pertama sebelum dibawa ke sini, aku yang langsung nanganin pendarahan di kepala Bapak. Mbak, aku nemuin bekas luka yang gak wajar. Saya terkejut dan buru-buru memegang tangan adik saya. Bekas luka apa? Coba jelasin pelan-pelan. Bayu menelan ludah, suaranya gemetar. Luka sobek di belakang kepala memang karena benturan ujung tangga. Tapi Mbak, di kedua lengan dan leher Bapak, ada bekas memar biru kehitaman berbentuk cetakan jari. Memar itu kelihatannya baru muncul sebelum Bapak jatuh. Aku orang medis, Mbak. Sekali lihat aku tahu itu bukan bekas orang jatuh kepeleset, tapi bekas perlawanan dan dorongan yang sangat kasar. Ada orang yang mencekik dan mencengkeram tangan Bapak sebelum dia jatuh dari tangga. Setiap kata yang diucapkan Bayu bagaikan godam yang menghantam gendang telinga saya. Saya terpaku, keringat dingin membasahi punggung saya. Perlawanan dan dorongan? Di dalam rumah itu tengah malam hanya ada ayah mertua saya dan Ibu Tari. Ayah mertua saya stroke separuh badan, tenaganya lemah, mana mungkin bisa jalan sendiri ke tangga, apalagi mencekik lehernya sendiri hingga memar. Saya merangkai semua kejadian di kepala saya. Keluhan Ibu Tari yang capek mengurus suami sakit selama bertahun-tahun. Ucapannya yang menjijikkan soal ingin bebas dari beban yang saya dengar saat dia merencanakan perampasan tanah Paman Dharma. Semua membentuk gambaran yang sangat kelam dan mengerikan. Sebuah hipotesis gila melintas di benak saya, membuat saya merinding ketakutan. Jangan-jangan, tangan wanita yang sedang menangis meraung-raung di luar sana itulah, yang dengan tega mendorong suaminya sendiri yang cacat ke jurang kematian, demi membebaskan dirinya dari kewajiban merawat. Jika memang begitu, maka ibu mertua saya bukan sekadar manusia munafik, tapi sesosok iblis berwujud manusia. Saya tahu saya tidak bisa menutup mata terhadap dugaan kejahatan sebesar ini, pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Setelah malam mengerikan di RSUD Subang itu, nyawa ayah mertua saya berhasil diselamatkan, namun ia mengalami cedera otak berat dan lumpuh total. Beliau terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit dengan selang menancap di mana-mana, napasnya tersengal lemah. Ibu Tari masih terus mempertahankan topeng sebagai istri yang setia. Setiap hari dia berjaga di samping ranjang, dan setiap ada kerabat atau tetangga yang menjenguk, dia akan memeras air mata, mengeluhkan betapa berat dan lelahnya hidup yang ia jalani. Bima pun tak henti-hentinya menenangkan ibunya, memujinya sebagai wanita paling hebat di dunia.
Namun peringatan Bayu tentang memar berbentuk jari di leher dan lengan ayah mertua terus menghantui pikiran saya. Saya tidak bisa mengabaikan kecurigaan yang mengerikan itu. Beralasan bahwa pekerjaan di pasar induk sedang sibuk dan tidak bisa ditinggal lama, saya pamit kembali ke Jakarta. Sore itu juga, melalui koneksi bisnis yang terpercaya, saya menghubungi sebuah agen detektif swasta. Detektif yang mengambil kasus saya bernama Pak Anton, seorang profesional yang sangat berpengalaman. Saya memberikan alamat rumah mertua, foto Ibu Tari, dan menceritakan secara detail kejanggalan yang ditemukan adik saya pada malam kejadian. Saya bersedia membayar mahal, asalkan Pak Anton menyelidiki hal ini secara diam-diam dan membawa bukti yang sah. 3 hari berlalu dalam penantian yang menyesakkan napas. Siang hari saya tetap berjualan di lapak buah, tapi pikiran saya kosong. Malamnya, terbaring di ranjang apartemen tanpa kehangatan suami, saya tak bisa memejamkan mata. Senyum munafik Ibu Tari, kutukannya terhadap Paman Dharma, dan bercak darah di bawah tangga terus berputar di kepala saya. Hingga malam keempat, HP saya bergetar. Ada pesan masuk. Itu adalah sebuah file audio yang dikirim via email oleh Pak Anton, beserta laporan bahwa misinya berhasil. Pak Anton menyamar menjadi makelar tanah, yang sedang mencari lahan di desa itu, lalu mengajak ngobrol para preman kampung di warung tuak, dan berhasil menempelkan alat penyadap super kecil di bawah meja batu di depan rumah seorang pemabuk bernama Bang Jali. Jali ini terkenal sebagai preman kampung yang mau melakukan pekerjaan kotor apa saja demi uang untuk mabuk. Dengan tangan gemetar saya memasang earphone, menekan tombol putar. Diiringi suara jangkrik khas pedesaan, terdengar dua suara yang sangat saya kenal. Suara serak berbau alkohol milik Bang Jali, dan suara ketus nan dingin milik ibu mertua saya. Sini, serahin sisa uangnya ke saya. Kemarin ibu bilangnya cuma suruh dorong pelan biar kakinya patah. Supaya ibu ada alasan bawa dia ke rumah sakit dan lepas dari tugas bersihin kotorannya di rumah. Gak taunya si tua itu ngelawan keras. Terpaksa saya cekik lehernya sambil dorong. Sekarang dia lumpuh total. Kalau polisi sampai turun tangan meriksa bekas cekikan di lehernya, saya bisa membusuk di penjara. Ibu harus nambahin uang tutup mulut buat saya. Suara Bang Jali menggeram mengancam. Disusul suara decakan kesal Ibu Tari. Goblok kamu. Kerja gitu aja ninggalin jejak. Kan saya udah bilang, intai pas dia lagi kebelet kencing, dorong kakinya aja. Sekarang dia malah lumpuh total. Habis-habisin uang Bima buat bayar rumah sakit. Uang tambahan dari mana? Saya nggak punya. Kalau kamu berani buka mulut, saya bakal laporin kamu ke polisi tuduhan maling masuk rumah dan mukulin orang. Kamu pikir polisi bakal percaya sama janda lemah kayak saya? Atau sama preman residivis tukang mabuk kayak kamu? Hah? Percakapan itu diakhiri dengan suara langkah kaki Ibu Tari, yang pergi dengan angkuh dan umpatan kotor dari si preman mabuk. File audio berhenti, tapi kata-kata tak manusiawi itu terus terngiang di telinga saya. Saya menjatuhkan HP ke atas kasur, seluruh tubuh saya kaku, keringat dingin membasahi pelipis. Kenyataan kejam ini jauh melampaui imajinasi terburuk saya. Ibu mertua saya, wanita yang tiap hari memegang tasbih, adalah dalang yang menyewa preman untuk mencelakai suaminya sendiri. Hanya karena muak merawat suami yang sakit, dia rela menumpahkan darah dan membuat suaminya hidup segan mati tak mau. Rasa jijik naik ke kerongkongan, membuat saya berlari ke kamar mandi dan muntah-muntah hebat. Saya membasuh wajah dengan air dingin berkali-kali agar tetap sadar. Keluarga ini benar-benar lubang hitam yang mengerikan, tempat di mana moral dan nurani manusia diinjak-injak oleh uang dan keegoisan. Saya sadar, kalau saya terus diam dan hidup bersama pembunuh berdarah dingin seperti Ibu Tari serta anak laki-lakinya yang buta hati seperti Bima, cepat atau lambat nyawa dan harta saya juga akan mereka rampas. Bukti rencana perampasan tanah Paman Dharma, dan bukti percobaan pembunuhan ayah mertua, semuanya sudah ada di tangan saya. Saya harus menyiapkan perlawanan total untuk menyelamatkan hidup saya sendiri. Saat saya sedang menyusun langkah untuk membongkar kejahatan Ibu Tari, Bima justru membuat keputusan yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Siang itu, saya baru saja pulang mengambil barang dari pelabuhan. Saat saya sedang lelah bersandar di sofa, pintu apartemen terbuka. Bima masuk, dan di belakangnya mengekor Ibu Tari yang membawa 2 koper besar. Ibu Tari berpakaian rapi, rambutnya diblow rapi, wajahnya berseri-seri, tak ada sedikit pun raut sedih seorang istri yang suaminya sedang kritis di rumah sakit. Dia menyapu pandangan ke sekeliling apartemen mewah ini, tersenyum puas, lalu berjalan dengan santai duduk di kursi pijat termahal di ruang tamu. Saya berdiri seketika, menatap mereka berdua dengan sangat terkejut. Ayah mertua masih di ruang ICU rumah sakit daerah, seharusnya Ibu Tari ada di sana merawatnya. Kenapa dia malah bawa koper ke Jakarta? Bima rupanya bisa membaca pertanyaan di mata saya, dia berdehem lalu berbicara dengan nada sok berkuasa. Kamu tolong beresin kamar tamu buat ibu.
Mulai sekarang ibu bakal tinggal di sini bareng kita. Di kampung, aku udah nyewa perawat khusus buat nungguin bapak di rumah sakit, gajinya 5 juta sebulan. Ibu udah tua, udah terlalu banyak menderita demi keluarga ini. Aku nggak tega biarin ibu menderita nyumin bau obat di rumah sakit terus. Aku mutusin bawa ibu ke sini supaya ibu bisa ngerasain hidup enak di hari tuanya, ini bentuk baktiku sama ibu. Mendengar pembenaran Bima yang menjijikan itu, saya mual. Berbakti? Kenyataannya adalah ibu, Tari sudah muak tinggal di kampung, muak menghadapi suami cacat yang celaka karena ulahnya sendiri, sehingga dia mencari cara lari dari tanggung jawab, melemparkannya pada orang lain, dan datang ke ibu kota untuk foya-foya. Namun yang membuat saya paling marah adalah tuntutan Bima selanjutnya. Oh ya, satu lagi, Bima maju mendekat, nadanya tak menerima bantahan. Besok kamu ke pasar, cari orang yang mau oper kontrak lapak buahmu itu. Uang oper kontraknya masukin deposito buat makan bunga tiap bulan. Mulai sekarang kamu berhenti kerja, diam di rumah, jadilah istri dan menantu yang benar. Tugasmu tiap hari masak, nyuci, dan ngerawat kesehatan ibu biar aku bisa kerja dengan tenang. Perempuan keluyuran di pasar tengah malam itu nggak pantas, rumah ini nggak miskin-miskin amat sampai istrinya harus dijemur di jalanan begitu. Saya menatap tajam pria di depan saya ini. Dari mana dia dapat wewenang untuk mencabut pekerjaan, karir, dan sumber penghidupan saya satu-satunya, memaksa saya jadi babu gratisan untuk ibunya yang kejam? Apartemen ini cicilannya saya yang bayar, nasi yang dia makan dari tangan kasar saya ini. Berani-beraninya dia bilang rumah ini nggak miskin? Ibu Tari yang duduk di kursi tersenyum sinis, mengompori. Bima benar, jadi menantu itu harus tahu cara mengabdi pada keluarga. Buang kebiasaanmu keluyuran cari uang receh lalu sombong ke orang tua. Di rumah ngurus ibu mertua itu bisa jadi pahala buat anak-anakmu kelak. Batas kesabaran saya telah hancur berkeping-keping. Tapi anehnya, saya tidak meneteskan air mata setetes pun. Saya juga tidak berteriak marah. Kemurkaan yang memuncak ini telah berubah menjadi ketenangan yang luar biasa dingin. Saya tidak membalas omongan mereka. Saya berbalik, berjalan lurus ke kamar tidur utama. Saya menarik koper besar saya, membuka lemari, dan dengan tegas memasukkan seluruh pakaian, kosmetik, serta dokumen penting saya ke dalamnya. Setengah jam kemudian, saya keluar membawa koper. Bima dan Ibu Tari melotot melihat saya. Bima buru-buru menghalangi jalan saya. Kamu mau ngapain? Aku suruh kamu berhenti kerja dan urus rumah. Kamu malah bawa koper mau kemana? Kamu mau mogok nentang suamimu, hah? Saya menatap mata Bima, tatapan saya sedingin bongkahan es. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Rumah ini, cicilannya 6 juta tiap bulan aku yang bayar pakai uang dari lapak buahku yang gak pantes itu. Kamu mau berbakti sama ibumu, mau jadi kepala keluarga penguasa? Mulai sekarang kamu cari sendiri uang 6 juta buat bayar bank, cari sendiri uang 6 juta buat bayar perawat bapakmu, dan bayar sendiri uang listrik, air, dan makan kalian. Aku nggak punya kewajiban ngasih makan 2 benalu. Saya menepis tangan Bima dengan kasar. Sebelum melangkah keluar pintu, saya menoleh pada Ibu Tari yang terpaku di sofa, dan menyunggingkan senyum tipis. Kulkasnya kosong melompong loh Bu, dan piring kotor bekas semalam di wastafel juga belum aku cuci. Selamat menikmati masa tua yang bahagia dan berbakti ya. Permisi. Pintu apartemen tertutup dengan suara dentuman keras, memutuskan segala hubungan saya dengan yang namanya keluarga suami. Saya menarik koper menuju lift, hati saya terasa sangat ringan. Akhirnya saya berhasil membuang beban tak kasat mata yang menindih saya bertahun-tahun, meninggalkan 2 parasit itu untuk bertahan hidup dengan ilusi kesempurnaan mereka sendiri. Keesokan paginya, saya terbangun di kamar saya yang familiar di rumah orang tua, cahaya matahari menembus tirai jendela, diiringi kicau burung di taman. Sudah lama sekali saya tidak merasakan tidur sedamai ini, tak perlu terbangun tengah malam karena omelan ibu mertua atau keluhan Bima. Orang tua saya adalah orang yang baik. Melihat putrinya pulang bawa koper tengah malam, mereka tidak menginterogasi saya, melainkan langsung memeluk saya dan menyiapkan semangkuk bubur ayam hangat. Kedamaian rumah orang tua memberi saya kekuatan besar untuk menghadapi badai yang akan datang. Saya baru saja selesai sarapan dan sedang minum teh di teras ketika HP saya berdering. Layar menunjukkan nama ibu mertua. Saya tersenyum sinis, mengusap layar untuk menjawab. Saya tahu pasti Ibu Tari menelepon bukan untuk menanyakan kabar atau membujuk saya pulang. Dengan sifat aslinya yang egois dan terbiasa menyuruh-nyuruh menantu, kepergian saya yang tiba-tiba meninggalkan rumah berantakan dan perut kosong pasti membuatnya gila. Halo, ada apa Bu? Jawab saya dengan nada sangat manis dan tenang. Di seberang sana, suara melengking Ibu Tari terdengar, dipenuhi kemarahan yang meluap-luap. Kamu ini dasar perempuan gak punya adab, apa maksudmu kabur dari rumah hah? Bima berangkat kerja dari subuh,
Kamu biarin saya sendirian kelaparan kehausan di rumah, piring numpuk bau busuk, saya ini ibu mertuamu, bukan babumu yang harus nyuci piring. Cepat kamu balik ke sini beresin semuanya. Koper-koper bajuku yang berat kemarin aku angkat sendiri ke atas. Sekarang punggungku sakit nggak bisa berdiri tegak. Dasar menantu durhaka. Mendengar makian tak masuk akal itu, saya tidak marah. Skenario ini sudah saya prediksi. Saya sengaja berdehem, pura-pura cemas. Ya ampun ibu, kenapa koper seberat itu diangkat sendiri sampai sakit punggung begitu? Kan aku udah bilang Mas Bima suruh bayar kuli panggul. Kerjaan rumah biarin aja. Nanti sore biar Mas Bima yang beresin. Kalau punggung ibu sakit banget, harus cepat-cepat diobatin bu. Tulang orang tua nggak bisa diajak bercanda loh. Mendengar nada bicara saya yang manis, nada suara Ibu Tari langsung melunak, tak lupa memanfaatkan momen ini untuk memeras. Berobat apaan? Ke rumah sakit mahal. Tadi pagi teman-teman senam ibu nelpon, katanya di mall lagi ada pameran kursi pijat refleksi buatan Jepang, bagus banget. Duduk di situ urat-urat langsung kendor, tapi harganya 15 juta. Bima kan gajinya kecil. Kamu kan banyak uang. Beliin ibu kursi itu anggap aja permintaan maafmu karena minggat dari rumah kemarin. Transfer uangnya sekarang, nanti ibu suruh orang tokonya antar ke rumah. 15 juta. Ibu mertua saya ini memang sangat pandai mencari kesempatan dalam kesempitan. Dia selalu mengincar dompet saya untuk memuaskan gaya hidup mewahnya. Tapi kali ini, saya akan mengabulkan permintaannya. Saya menjawab dengan nada antusias. Wah ibu benar. Kesehatan ibu kan yang paling penting. 15 juta mah nggak seberapa buat kenyamanan ibu. Aku lagi nggak di rumah. Tapi aku bakal kasih nomor kartu kredit sama kode CVV-nya ke ibu. Ibu tinggal kasih ke kasir tokonya buat digesek. Aku pantau dari HP ya buat kirim kode OTP-nya ke ibu. Ibu tarik kegirangan, suaranya berubah jadi sangat lembut. Nah, gitu dong, ini baru menantu ibu yang baik. Buruan SMS-in ke ibu mau telepon tokonya suruh antar kursinya sekarang juga. Saya mematikan telepon, membuka dompet, dan mengeluarkan sebuah kartu kredit berwarna hitam. Ini bukan kartu kredit saya, ini adalah kartu kredit tambahan kartu suplemen, atas nama Bima yang dibuat setahun lalu, dengan limit 30 juta. Waktu itu Bima memberikan kartu ini pada saya. Dengan gaya sok kaya bilang supaya istrinya gampang kalau mau belanja bulanan atau beli alat rumah tangga. Tapi saya tahu sifat pelit Bima. Kalau saya pakai 1 rupiah saja dari kartu ini, dia pasti akan mencecar saya soal struk belanjanya. Makanya kartu itu saya selipkan di pojok dompet dan tak pernah saya pakai sekalipun. Seluruh biaya belanja rumah murni dari hasil jualan buah saya. Hari ini, kartu tak berguna ini akhirnya menunjukkan fungsi terhebatnya. Saya mengetik nomor kartu, tanggal kedaluarsa, dan kode CVV, lalu mengirimkannya pada ibu mertua saya. Tak sampai 15 menit, sistem bank mengirim SMS kode OTP ke HP saya untuk menyetujui transaksi sebesar Rp15.000 di sebuah toko alat kesehatan. Saya dengan cepat meneruskan kode itu ke Ibu Tari. Transaksi berhasil. Saya tersenyum puas, bersandar di kursi dan menghabiskan teh saya. Biarkan saja ibu mertua saya menikmati kursi pijat mahalnya itu, karena harga yang harus dibayar akan datang dengan sangat cepat. Benar saja, seperti yang diduga, pada akhir bulan saat tagihan kartu kredit masuk ke HP Bima dengan nominal utang pokok plus bunga yang mencekik mencapai lebih dari Rp16.000, sebuah badai tsunami benar-benar menghantam apartemen di Kalibata itu. Malam itu Bima menelepon saya, suaranya berteriak sampai serak. Kamu gila ya Ayu? Tagihan kartu kredit 16 juta. Kamu beli apa pakai kartu kreditku? Kamu mau bunuh aku? Saya menjawab dengan santai. Loh, aku kan gak pegang kartu utamamu. Waktu itu ibu nelepon ngeluh sakit punggung. Ibu bilang kamu gajinya kecil, makanya maksa aku beliin kursi pijat 15 juta. Ya udah aku kasih data kartu tambahanmu aja ke ibu buat dipakai belanja. Aku pikir kamu kan sayang banget sama ibu, mau berbakti. Masa buat ibu sendiri sayang ngeluarin 15 juta? Ibu lagi tiduran di kursi pijatnya lo di rumah. Coba kamu tanya ibu sendiri. Bima membanting teleponnya. Tanpa perlu melihat langsung, saya bisa membayangkan kekacauan di apartemen itu. Pria pelit dan perhitungan seperti Bima, saat ditimpa utang dadakan belasan juta, pasti akan mengamuk. Sementara Ibu Tari dengan kebiasaannya menghamburkan uang hasil keringat orang lain, yang kini tanpa sengaja menguras dompet putra kesayangannya sendiri, pasti tidak akan lolos dari pertengkaran hebat yang mengguncang langit dan bumi. Pukulan balasan pertama yang menargetkan titik kelemahan utama ibu dan anak itu sukses besar. Kehidupan neraka Bima baru saja dimulai. Sejak malam mengerikan meledaknya tagihan kartu kredit 16 juta itu, apartemen di Kalibata benar-benar berubah menjadi medan perang tanpa akhir.
Saya masih tinggal di rumah orang tua dan terus mengurus grosir buah saya setiap subuh. Namun melalui cerita dari tetangga sebelah apartemen yang akrab dengan saya bisa membayangkan dengan jelas tragedi yang menimpa Bima. Selama 3 hari berturut-turut, suara orang bertengkar, suara barang dibanting, dan tangisan Ibu Tari bergema di lorong apartemen, sampai-sampai ketua RT harus datang mengetuk pintu memberi peringatan lebih dari 2 kali. Tanpa ada menantu yang bisa disuruh-suruh dan dijadikan pelampiasan amarah, Ibu Tari mulai menyiksa anak kesayangannya sendiri. Bima yang biasanya hanya tahu berangkat kerja lalu pulang tidur di sofa menunggu istri menyajikan makanan, kini mendadak harus memikul seluruh beban pekerjaan rumah tangga yang menggunung. Pagi-pagi buta saat Bima masih setengah sadar, Ibu Tari sudah menggedor pintunya menyuruhnya ke pasar beli sarapan. Beliau tidak mau makan bubur ayam di depan gang karena jijik, dan memaksa Bima memasak sendiri kaldu sapi dan bubur. Bima yang kikuk di dapur membuat buburnya gosong, lalu dimaki-maki ibunya sebagai anak tak berguna yang bikin sarapan saja tidak becus. Siang harinya, Bima harus mencuri-curi waktu jam istirahat kantor, berlari pulang untuk memasak makan siang, tapi lagi-lagi hanya mendapat cacian kejam. Sopnya terlalu asin, ayam kecapnya gosong, Ibu Tari membalikkan meja makan hingga berantakan di lantai, berteriak menuduh Bima berniat membiarkan ibunya kelaparan. Malam hari, setelah seharian lelah bekerja di kantor, Bima harus menyingsingkan lengan baju membersihkan medan perang yang dibuat ibunya. Pakaian kotor Ibu Tari berserakan di mana-mana. Bima dipaksa mencuci dengan tangan karena Ibu Tari takut mesin cuci akan merusak kain bajunya. Lantai lengket karena teh yang tumpah, dan piring kotor menumpuk setinggi gunung di wastafel. Belum lagi kebiasaan belanja online Ibu Tari yang sembarangan tak kunjung berhenti. Beliau terus-menerus memesan obat herbal dan baju, menyuruh Bima turun ke lobi mengambil barang dan bayar COD. Sisa uang gaji di dompet Bima menguap tak tersisa dalam sekejap. Hingga malam ketiga, saat saya sedang merekap buku tabungan di teras rumah, HP di atas meja bergetar, menampilkan nama suami saya. Saya dengan santai menyeruput teh, lalu menggeser layar untuk menjawab. Baru saja HP menempel di telinga, saya sudah mendengar suara isak tangis Bima yang terseduh-seduh dan menyedihkan. Ayu, pulanglah. Dek, Mas mohon sama kamu, Mas udah nggak tahan lagi. Ibu keterlaluan banget, Ibu nyiksa Mas sampai Mas rasanya pengen mati aja. Suara pria yang dulunya sombong dan meneriaki saya soal adab dan etika, kini berubah menjadi suara yang menyedihkan dan lemah layaknya anak kecil yang habis dipukuli. Saya tetap mempertahankan nada suara yang dingin dan datar. Ngomong apa sih, Mas? Ibu kan wanita paling hebat dan luar biasa di dunia ini. Kamu bawa ibu ke Jakarta buat berbakti, biar ibu bisa nikmatin masa tua. Kok sekarang kamu bilang ibu nyiksa kamu? Aku lagi sibuk ngitung pembukuan, banyak urusan, kamu urus aja sendirian. Nggak, Dek, masalah, Bima menjerit di telepon. Mas bener-bener salah, 3 hari hidup tanpa kamu, Mas baru sadar apa aja yang udah kamu derita selama ini. Ibu nggak seperti yang Mas pikir, ibu boros banget, ibu maki-maki Mas pakai kata-kata kasar cuma gara-gara makanannya nggak enak. Tadi pagi ibu maksa Mas pinjam uang ke teman kantor buat bayarin ibu pergi ke klinik kecantikan, Mas bisa gila, Dek. Kantor juga lagi proses SP Mas gara-gara beberapa hari ini Mas telat datang dan pulang cepat, kerjaan berantakan. Pulanglah, Dek, tolong Mas. Mas janji mulai sekarang bakal nurut sama kamu. Mas bakal mulangin ibu ke kampung, gak akan maksa kamu ngelayanin ibu lagi. Mendengar permohonan maaf Bima yang sudah terlambat itu, tak ada setitik pun rasa kasihan atau iba yang muncul di hati saya. Manusia biasanya baru menyadari arti kedamaian saat mereka sendiri terlempar ke pusat badai. Bima sama sekali tidak mencintai atau mengerti penderitaan saya. Dia cuma panik menghadapi tumpukan sampah yang dia bawa sendiri ke dalam rumahnya. Dan dia mau saya kembali hanya untuk dijadikan tameng, mesin pencetak uang, dan babu pengganti untuk dirinya. Saya menarik napas dalam-dalam, nada suara saya menjadi lebih tajam dan sedingin es. Mas Bima, air yang sudah tumpah nggak akan bisa kembali ke gelasnya. Kesabaranku untuk keluargamu sudah habis sejak hari di mana kamu lempar uang ke ibumu di tengah pasar dan ngatain aku pedagang rendahan. Sekarang rasakan sendiri bakti yang kamu dewakan itu. Urusan kita belum selesai sampai di sini. Siapkan mentalmu buat kejutan yang lebih besar. Saya mematikan telepon dan langsung memblokir nomor Bima. Pemanasan sudah selesai. Sekarang saatnya saya membuka kartu as, menghancurkan topeng kesucian dan rencana busuk ibu dan anak itu, serta mengembalikan keadilan bagi orang-orang yang tak bersalah. Keesokan paginya, saya memutuskan libur berdagang. Saya menyewa sebuah mobil, membawa serta beberapa parsel buah impor paling segar, lalu menyetir langsung menuju Subang. Tujuan saya bukanlah rumah mertua yang suram itu, melainkan rumah besar di pinggir jalan raya milik Paman Dharma.
Saat saya masuk, Paman Dharma sedang berbaring sekarat di ranjang kayu tua di ruang depan. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat pasi, suara batuknya yang kering terdengar menyayat hati. Melihat saya datang, beliau berusaha nangkit, matanya memancarkan keterkejutan. Saya bergegas menahan tubuhnya agar bersandar di bantal, menuangkan segelas air hangat dan memintanya minum. Setelah mengobrol sebentar soal kesehatannya, saya bisa merasakan kesepian dan kerinduan akan kehangatan keluarga dari pria tua yang tak punya anak ini. Paman Dharma, hari ini saya datang ke sini karena ada hal yang sangat penting yang harus saya sampaikan. Ini berkaitan langsung dengan nyawa dan harta Paman. Saya harap Paman bisa tenang mendengarkan semuanya, kata saya lembut sambil menggenggam tangan Paman yang kurus. Paman Dharma mengerutkan kening, mengangguk, memberi isyarat agar saya melanjutkan. Saya mengambil HP dari tas, membuka file rekaman audio yang saya rekam diam-diam dari luar jendela rumahnya waktu itu. Suara Ibu Tari yang penuh perhitungan licik dan suara Bima yang menyetujui dengan rakus, terdengar sangat jelas, memecah kesunyian rumah itu. Setiap kata yang mengutuk, rencana memaksa Paman menulis wasiat untuk merampas tanah pinggir jalan senilai 10 miliar itu, terbongkar tanpa terlewat satu huruf pun. Paman Dharma terdiam mematung. Kedua tangannya bergetar hebat meremas ujung selimut. Wajahnya yang tadinya pucat berubah memerah karena marah. Kerutan di wajahnya menahan kepedihan dan keputusasaan yang mendalam. Beliau terbatuk-batuk hebat, batuk yang seolah menguras habis sisa tenaga di tubuhnya. Ternyata, sarang burung walet dan perhatian manis dari adik kandung serta keponakannya selama ini hanyalah pisau yang disembunyikan di balik kain sutra. Mereka mendoakan Paman cepat mati. Mereka menganggap Paman sebagai barang kadaluarsa yang bisa dimanfaatkan. Binatang, keparat kalian semua. Paman Dharma menggebrak ranjang, air mata mengalir dari matanya yang cekung. Saya pikir di sisa umur ini Tuhan berbaik hati kasih saya kehangatan keluarga. Nggak tahunya mereka mau makan saya hidup-hidup. Ayu, terima kasih banyak sudah kasih tahu Paman sifat asli mereka. Kalau nggak, Paman mati pun nggak akan bisa tenang. Seketika itu juga, Paman Dharma menyuruh saya mengambilkan HP-nya dan menelepon Ibu Tari. Begitu telepon diangkat, suara Ibu Tari masih terdengar manis dan ramah seperti biasa. Tapi Paman Dharma tidak memberinya kesempatan bermain sinetron sedetik pun lagi. Dengan sisa tenaganya, Paman memaki-maki Ibu Tari dan Bima dengan kata-kata paling menyakitkan, membongkar seluruh niat busuk di hati mereka. Gak usah bersandiwara lagi kamu. Rencana busukmu sama anakmu itu sudah saya tahu semua. Kamu doain saya cepat mati biar bisa ngerampas tanah ini kan? Dengar ya, 1 meter persegi pun tanah ini gak akan saya kasih ke manusia-manusia biadab kayak kalian. Detik ini juga, saya putus hubungan persaudaraan dengan kalian. Jangan pernah berani-berani nampakin muka busuk kalian di sini lagi. Paman Dharma berteriak lalu mematikan teleponnya. Sore harinya, dengan bantuan saya, Paman Dharma mengundang kepala desa dan seorang notaris terpercaya ke rumahnya. Beliau membuat surat wasiat yang sangat jelas dan transparan. Sebagian kecil hartanya ia sisihkan untuk biaya pemakamannya kelak. Sementara seluruh tanah pinggir jalan raya yang mahal itu, ia putuskan untuk dihibahkan sepenuhnya kepada yayasan panti asuhan dan masjid terbesar di daerah tersebut. Berita Paman Dharma mengubah wasiat dan menghibahkan tanahnya dengan cepat sampai ke telinga Bima di Jakarta. Mimpi menjadi kaya raya, mimpi mengganti mobil mewah, seketika hancur berkeping-keping. Terpojok oleh keadaan, Bima yang kalap melampiaskan seluruh amarahnya pada Ibu Tari. Ibu dan anak itu bertengkar hebat dan saling cakar. Bima menyalahkan ibunya karena salah perhitungan yang membuat rencananya gagal total dan kehilangan harta warisan. Sementara Ibu Tari menangis dan menyalahkan nasib. Apartemen itu dipenuhi kutukan dan kebencian antar darah daging sendiri. Karma pahit akibat keserakahan yang tak ada habisnya kini tampak nyata di depan mata. Setelah membantu Paman Dharma menyelesaikan wasiatnya, saya kembali ke Jakarta untuk mengeksekusi langkah terakhir saya. Ini bukan balas dendam picik, melainkan penegakan keadilan, tanggung jawab saya sebagai warga negara di mata hukum, dan juga satu-satunya jalan untuk membebaskan diri saya dari keluarga yang penuh kejahatan. Saya membawa flash disk berisi rekaman obrolan tawar-menawar antara Ibu Tari dan preman bernama Bang Jali ke Polres Subang, dan resmi membuat laporan tindak pidana kejahatan. Dengan bukti yang sangat kuat dan logis, ditambah rekam medis luka janggal di tubuh ayah mertua saya yang sebelumnya diberikan oleh adik saya, pihak kepolisian langsung bergerak. Keesokan harinya, Ibu Tari dan Bang Jali menerima surat panggilan paksa. Di depan ceceran penyidik dan bukti rekaman yang tak bisa disangkal, Bang Jali dengan cepat tertunduk mengakui kejahatannya. Dia membeberkan seluruh proses menerima bayaran untuk mencelakai ayah mertua saya. Ibu Tari, wanita yang selalu menceramahi orang soal agama itu, wajahnya pucat pasi tak berdarah, kaki tangannya lemas, lalu jatuh pingsan tepat di ruang interogasi.
Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya akan tercium juga. Kejahatan keji mencelakai suaminya sendiri akhirnya harus dibayar mahal di hadapan hukum. Di waktu yang bersamaan, saya mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Dilampirkan bersama gugatan itu adalah seluruh mutasi rekening bank, bukti pembayaran cicilan apartemen, dan pembukuan usaha yang secara jelas membuktikan bahwa saya adalah satu-satunya penanggung jawab finansial pembeli apartemen tersebut. Bima saat itu benar-benar terperangkap dalam neraka dunia yang mengerikan. Ibunya ditahan polisi, ayahnya terbaring lumpuh dengan tagihan rumah sakit yang terus membengkak tiap hari. Tanpa ada uang dari saya, ditambah reputasi buruk di kantor karena sering bolos dan kinerjanya hancur, Bima akhirnya resmi dipecat dari pekerjaannya. Saat sidang mediasi di pengadilan, saya bertemu kembali dengan Bima. Hanya dalam beberapa minggu saja, dia terlihat menua belasan tahun. Matanya cekung, rambutnya acak-acakan, bahunya merosot menanggung beban keputusasaan. Tak ada lagi sisa-sisa kesombongan seorang kepala keluarga yang arogan. Bima menatap saya dengan tatapan penyesalan yang teramat sangat. Dia tidak memperdebatkan soal harta gonogini, dengan diam-diam menandatangani surat persetujuan cerai, dan setuju menyerahkan hak milik apartemen sepenuhnya kepada saya. Ayu, aku salah. Aku benar-benar salah. Bima berkata dengan suara serak, air mata penyesalan mengalir di pipinya yang kasar. Aku buta percaya sama hal-hal palsu. Aku udah nginjak-nginjak satu-satunya orang yang beneran sayang dan berkorban buat keluarga ini. Sekarang aku kehilangan semuanya. Ibuku di penjara, bapakku di rumah sakit, aku nggak punya apa-apa, utang rentenir numpuk buat bayar rumah sakit bapak dan nyewa pengacara buat ibu, ini hukuman setimpal buat kebodohanku, aku nggak minta kamu maafin aku cuma berdoa semoga kamu hidup tenang dan bahagia nanti. Saya menatap Bima dan mendadak merasa sangat lega. Tidak ada rasa bangga sebagai pemenang, tidak ada lagi rasa dendam yang mencabik-cabik hati. Saya mengerti bahwa manusia biasanya baru bisa sadar dan berubah ketika mereka melewati titik terendah dari rasa sakit dan kehilangan. Bima sudah menyadari kesalahannya, dan dia sedang membayar harga dari keputusan-keputusannya yang salah. Saya mengangguk, pamit padanya untuk terakhir kali, dan berkata pelan, semoga mulai sekarang kamu bisa hidup lebih bertanggung jawab dan jaga bapakmu baik-baik. Semua yang sudah berlalu, anggap saja pelajaran berharga buat kita berdua. Saat saya melangkah keluar dari gerbang pengadilan agama, langit Jakarta hari ini terlihat tinggi dan biru cerah. Sinar matahari keemasan menyinari bahu saya, terasa hangat dan menenangkan. Saya menghirup udara kebebasan dalam-dalam. Pernikahan yang suram itu telah resmi ditutup. Saya menjual apartemen yang penuh kenangan buruk itu, lalu membeli sebuah rumah kecil tak jauh dari kawasan Pasar Induk Kramat Jati. Berkat fokus dan ketekunan, bisnis buah saya semakin berkembang pesat, pelanggan yang percaya terus berdatangan tanpa henti. Saya kembali menemukan senyum saya, kembali menemukan nilai sejati dari diri saya sendiri. Habis gelap terbitlah terang. Saya percaya bahwa selama kita hidup jujur, baik hati, dan pantang menyerah, kebahagiaan pasti akan menanti di masa depan. Saudara-saudara sekalian, mengakhiri kisah penuh badai dari seorang wanita bernama Ayu ini, mungkin kita semua memiliki renungan tersendiri tentang arti keluarga dan hukum tabur tuai di dunia ini. Kisah ini bukan sekadar catatan kelam tentang kehidupan seorang menantu yang tertindas, melainkan sebuah cermin yang sangat jujur tentang keserakahan dan keegoisan manusia saat dihadapkan pada godaan uang. Dari berbagai peristiwa ini, kita menyadari bahwa ikatan darah sekalipun, jika tidak dibangun di atas fondasi ketulusan, rasa saling mengerti, dan rasa syukur, akan sangat mudah berubah menjadi senjata paling tajam yang saling melukai. Pelajaran berharga kedua yang bisa dipetik adalah bahwa kesabaran dan pengorbanan hanya bernilai jika diberikan pada orang yang tepat, dalam situasi yang tepat. Menundukkan kepala secara buta di hadapan kejahatan dan tuntutan tak masuk akal bukanlah kebaikan seorang perempuan, melainkan bentuk dukungan bagi kejahatan untuk terus berkembang. Di saat yang sama, melalui tragedi yang menimpa keluarga mantan suaminya, kita juga melihat dengan jelas bahwa karma tak pernah salah alamat. Mereka yang menggunakan cara-cara licik untuk merampas harta saudara kandung yang sedang sakit kritis, atau yang tega mencelakai pasangan hidupnya demi lari dari tanggung jawab, pada akhirnya harus membayar dengan harga yang sangat mahal melalui kesepian, jerat hukum, dan siksaan batin. Hidup di dunia ini, sebanyak apapun harta materi yang dimiliki, tak akan pernah bisa menutupi kemiskinan moral. Pesan terbesar yang tersisa dari kisah ini adalah bahwa kebaikan hati dan keberanian untuk berdiri melindungi harga diri, akan selalu menjadi kompas paling kuat yang akan menuntun kita melewati segala badai kehidupan.